Itu ternyata Tarman juga mempunyai 5 wanita yang disembunyikan. Buset, gimana kabarnya Mbak Sela nih, Man? Gimana, Man? Lo. Jangankan 5 perempuan parubaya ya. Ini ada vendor kawingan, tukang lempar belum dibayar. Nah, ada juga rental mobil yang ditipu. Karena tipu muslihat. Kalian tahu muslihat mules kalau dilihat-lihat. Lengkap bahwa Tarman sudah mengetahui sejak awal cek tersebut tidak memiliki dana atau kosong. Tarman mengaku tidak dapat menunjukkan cek tersebut kepada penyidik karena hilang dan lupa di mana menyimpannya. Nggak apa-apa, Man. Yang penting udah dapat malam pertama, Man. Mengagumi Tarman ya. Tarman muka boleh kisut, tapi kelakuan licin. Adapun alasan Tarman tetap menggunakan cek tersebut sebagai mahar karena dana yang dimaksud sebenarnya masih dalam bentuk investasi usaha dan belum dapat dicairkan hingga hari pernikahan. Man, dicari polisi sekarang bilang ceknya hilang, saya lupa taruh di mana. Waduh, mantap, Man. Jadi kita Tarman ya dan Mbak Sela ya, aki-aki yang mantap. CEO PT Laguna kembali, guys. Ini netizen udah diam-diam tapi kasusnya kembali merebak. Waduh. Kabarnya sekarang ini banyak banget punya masalah, guys. Udah kemarin ke kantor kepolisian udah dicari juga masalah tanda kutip ya, dugaannya tindakan penipuan dan kebohongan publik tentang cek 3 miliar yang dia punya. Dan gak cuma itu, ternyata Tarman juga mempunyai 5 wanita yang disembunyikan. Buset, gimana kabarnya Mbak Sela nih, Man? Gimana, Man? Lo. Tarman udah keenaan menipu apa gimana nih? Jadi sebelum kita membahas tentang cek yang kabarnya Tarman nih hilang ya gitu, saya lupa taruh di mana, udah pikun. Loh. Tapi kalau ngeos, aduh, ngewita nggak pikun ya. Loh. Jadi kita bahas dulu, ada laporan ya, di mana Tarman ini kabarnya ada 5 wanita yang disembunyikan. Wah, siapakah wanita ini? Apakah ini adalah istri atau simpanan Tarman? Nah. Jadi heboh banget di mana kemarin itu ditemukan 5 wanita yang disimpan, bukan disimpan ya, yang ditemukan di sebuah rumah. Nah, kabarnya 5 perempuan ini adalah perempuan yang diiming-imingi Tarman untuk bisnis gitu, bisnis cengkeh gitu. Akan menjadi bisnis cengkeh dan langsung masuk ke PT Jarum gitu. Wow. Karena hal ini terjadi gara-gara ada seorang warga yang bingung nih nyari ibunya udah sebulan. Ibu saya mana nih? Kok nggak ketemu-ketemu? Udah hilang selama sebulan. Jadi seorang warga ini laporlah dia ke kantor polisi di Sukorejo ya, ke Polsek Sukorejo. Nah, nama ibunya adalah Ibu Sunti ya. Jadi setelah dicari kemana nih mama aku, ibu aku, dan akhirnya kepolisian bantu juga nyari nih. Dicari, ketemulah ibu ini dalam suatu rumah. Dan ternyata katanya ibu ini itu kenal sama yang namanya Pak Eko. Masuk Pak Eko. Pak Eko ini siapa? Nah, Pak Eko ini adalah tanda kutip kaki tangannya Tarman alias asistennya Tarman. Waduh, CEO PT Laguna udah punya asisten, guys. Mantap. Jadi pas Ibu Sunti ditemuin, nggak cuma sendirian, ada 4 wanita lagi yang ada di rumah itu. Katanya mereka berlima ini dijanjiin untuk bisnis cengkeh gitu. Nanti kalau udah bisnis cengkeh, kamu bisa masuk langsung ke PT Jarum gitu. Wow. Yang akan dibeli sama PT Jarum. Jago juga ngibul lu, Man. Nggak cuma anak muda, orang tua, wanita, lelaki, semua bisa kena tipu, Man. Apa sih jurusmu, Man? Lo. Ini masalahnya udah sebulan ya, guys ya. Ini apakah dia disekap apa gimana nih? Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Soalnya kita terlalu menganggap remeh Tarman, guys. Maksudnya Tarman ini kan mulutnya manis ya, walaupun kelihatannya pahit. Kelihatan wajahnya pahit tapi mulutnya manis gitu. Jangankan 5 perempuan parubaya ya. Ini ada vendor kawingan, tukang lempar belum dibayar. Nah, ada juga rental mobil yang ditipu. Bahkan samurai 20 triliun aja dia bisa nipu, guys. Cewek secantik dan semuda Mbak Sela juga kena tipu juga. Karena tipu muslihat. Kalian tahu muslihat mules kalau dilihat-lihat. Cendewan. Ya kalau dilihat-lihat kena tipu ya kan mules juga ya, karena sakit hati kalau kena tipu gitu loh. Muslihat ya, mules dilihat-lihat loh. Jadi kalau kita tahu kan kasusnya Tarman juga banyak yang penipuan ya. Kemarin juga dia sempat kabarnya di penjara juga, itu gara-gara kasus penipuan yang menurut dia adalah tentang samurai 20 triliun. Jadi dia punya samurai 20 triliun yang akan dijual. Jadi ada seorang warga diminta bantuan gitu. Kamu bantuin aku dong jualin samurai ini. Nanti kalau ini samurainya nih laku berapa tau nggak? 20 triliun gitu. 20 T gitu. T tau kamu apa? T-nya itu adalah Tarman. 20 T. Nanti kamu kasih komisi. Tapi kalau kamu mau komisi ya, kamu bantuin aku dulu. Talangin dulu biaya-biaya operasional. Jadi warga ini tergiur
dengan mulut manisnya Tarman gitu, akhirnya memberikan Tarman itu sebesar 230 jutaan rupiah untuk biaya operasionalnya Tarman. Nah, ini nggak tahu ya, 230 juta rupiah ini habis duitnya diapain sama Tarman nih? Apa dipakai happy-happy, foya-foya, atau menggait wanita-wanita lain, ya kita nggak tahu juga nih. Dan akhirnya itu dilaporin dan Tarman katanya di penjara. Dan setelah itu, Let's Go kemarin juga udah kasih tahu kan, ada 2 mobil yang menjadi sengketanya dari Tarman ini. Tapi takutnya kan para wanita ini yang didiemin di sebulan sama Tarman, itu takutnya dijadiin Romusa gitu guys gitu. Romusa itu apa? Rombongan murid salah jalan. Ya kan? Kalau menipu kan salah jalan ya. Tapi kamu semua berlima saya ajarin ya, jadi Romusa ya, rombongan murid salah jalan ya. Kita akan menipu orang-orang lainnya. Seperti itu deh pertanyaan Let's Go ya. Gitu. Jadi sekarang Tarman ini juga udah 2 kali kalau nggak salah ya, mangkir dari panggilan polisi, dan akhirnya kemarin juga datang ke Polsek akhirnya untuk menyerahkan diri ya, memberikan laporan gitu. Dan kalian tahu guys, setelah dipertanyakan, mana cek kamu yang 3 miliar itu, man, CEO PT Laguna, mana man? Gitu. Dia bilangnya, ceknya lupa saya taruh mana, udah pikun. Waduh, jurus yang mana? Coba kita lihat aja dulu videonya ya. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa Tarman sudah mengetahui sejak awal cek tersebut tidak memiliki dana atau kosong. Waduh. Tarman mengaku menerima cek itu dari seorang temannya sekitar 7 tahun lalu saat masih berbisnis jual beli samurai. Wah. Adapun alasan Tarman tetap menggunakan cek tersebut sebagai mahar karena dana yang dimaksud sebenarnya masih dalam bentuk investasi usaha dan belum dapat dicairkan hingga hari pernikahan. Untuk menepati janji dan menghindari malu di depan pihak mempelai wanita serta warga yang sudah terlanjur mengetahui nilai mahar 3 miliar rupiah, Tarman akhirnya menuliskan nominal tersebut di atas cek itu. Saat pemeriksaan, Tarman mengaku tidak dapat menunjukkan cek tersebut kepada penyidik karena hilang dan lupa di mana menyimpannya. Waduh, man. Jadi dia cerita ya bahwa cek itu dia dapetin dari temennya, bukan temennya, rekan bisnisnya dulu, 7 tahun lalu guys. Masa kalian percaya guys, 7 tahun ceknya masih ada, itu jelas banget, itu print-printan guys, itu sudah buktikan dengan cara yang asli guys gitu. Dia bilang 7 tahun lalu karena ada bisnis ya sama teman gitu, jadi ceknya itu ada, jadi yang nulis 3 miliar itu Tarman sendiri gitu. Saya tulis 3 miliar ya gitu. Dan Tarman tuh udah tahu bahwa ceknya itu kosong, nggak ada duitnya, katanya sih duitnya lagi dipakai investasi atau usaha ya, jadi nggak bisa dicairkan. Maksudnya man. Ya, Tarman mungkin nepu ya, dia mungkin nipu ya. Tapi yang menurut Let's Go yang lebih on-nya lagi orang yang ketipu sih gitu. Ya kan, maksudnya ini bisa dicairin nggak? Misalnya nih sampel aja ya, contoh istrinya, nggak tahu sekarang masih istri atau udah nggak nih, nggak tahu juga ya gitu, Mbak Sela itu. Sayang, ini bisa dicairin nggak? Ya itu belum bisa dicairin sayang, soalnya duitnya masih masuk ke investasi yang lain gitu. Ini kan bank ya, ini kan cek itu yang di mana-mana ke bank ngasih cek ya keluar duit, bukan keluar cengkeh gitu. Jangan sayang, nanti kalau kamu ke bank BCA kamu kasih 3 miliar keluarnya cengkeh gitu. Lo, karena saya bisnis cengkeh gitu. Waduh. Ya kok bisa ketipu sih man. Tapi Let's Go mengagumi Tarman ya. Tarman muka boleh kisut, tapi kelakuan licin. Kayak belut. Jangan salah guys, muka dia boleh kisut, kelakuannya licin. Kalah skincare sama kelakuan dia. Loh. Yang kita udah bahas detail kemarin bahwa cek ini adalah didugaan dari tahun 2009 atau 2010 ke atas. Itu banyak banget dengan nomor seri yang sama adalah yang digunakan sebagai kasus cek penipuan di BCA. Pihak bank menerangkan bahwa nomor seri untuk cek umumnya berbeda dan tidak ada kesamaan. Hal ini menyusul banyaknya cek lain dengan nomor seri yang sama dan dilaporkan sebagai kasus penipuan sejak 2009 hingga 2010. Ini udah Let's Go buatin di video sebelumnya ya, kalian nonton aja karena Let's Go udah tampilin juga dimana memang nomor seri yang digunakan Tarman ini adalah nomor seri yang digunakan untuk indikasi penipuan di tahun sekitar 2010-an gitu. Udah fix jelas itu adalah cek palsu. Masalahnya sekarang kabarnya Mbak Sela ini gimana? Nah, dia kan sekarang udah tahu bahwa suami idamannya dia adalah seorang penipu yang diduga ya. Yang diduga tapi kayaknya fakta. Nggak apa-apa man, yang penting udah dapat malam pertama man. Udah Tarman udah happy ending ya guys gitu. Tukang lempar belum dibayar tapi udah dimakan. Nah, Cafe Media itu vendornya gitu, belum dibayar tapi udah dapat videonya. Nah, Mbak Sela
nggak bisa nyariin 3 miliar tapi udah dapet malam pertama ya. Udah menang telak ini Tarman. Terus dia juga bilang bahwa saya lupa cek 3M-nya saya taruh mana, hilang waktu malam pertama itu. Masa kita percaya gitu. Kalau kita sih nggak percaya, tapi yang percaya ya hebat juga sih Tarman lu tuh. Alasannya lumayan masuk akal ya, karena kan dia udah tuir ya gitu. Jadi bilang aja saya lupa taruh di mana, saya kan udah pikun juga ya. Gitu. Apa yang kamu ingat, Man? Yang aku ingat adalah kebahagiaan Jos Gandos bersama istriku. Apa seperti itu ya? Kan AV Media sering banget komen-komen di TikToknya Mbak Sela sama Kana ya, itu ibunya Mbak Sela. Nah, ada salah satunya yang dia bilang di sini dengan tulisan salah gitu, tapi nge-tag ibunya gitu. Terus AV Media yang itu vendornya itu komen. Dibilangnya mau cuci tangan nih, ye. Wah, Mbak Sela cuci tangan, Tarman suruh cuci muka. Terus ada juga dia buat TikTok dari Ibu Kana ya, ibunya Mbak Sela, dibilangnya ternyata benar, hidup ini akan damai ketika kita tidak tahu dan tidak ingin mencari tahu. Saya dibenci, oh nggak masalah. Saya dijauhi, oh nggak apa-apa. Disukai atau nggak, itu hak Anda. Tapi ingat, Anda tidak terlalu penting bagi saya, buset. Ini maksudnya menyindir siapa ya? Menyindir netizen kah yang tadinya akan dipolisikan oleh Mbak Sela ketika 3M-nya cair? Kandang Pacitan kah? Kandang Pacitan menang dia guys, anjay. Kita nggak tahu juga ya. Tapi ini kenapa sih Mbak Sela dan keluarganya bukannya dukung netizen ya? Maksudnya bilang makasih ya netizen, gara-gara kalian saya sudah tahu ini C3M-nya kosong. Akhirnya saya tidak ditipu lagi atau gimana kayak gitu. Ini kan udah ketahuan Tarman ini indikasinya banyak penipuan ya gitu. Tambah Mbak Sela ini kayak seakan-akan dan ibunya ya seakan-akan memusuhi netizen gitu. Dan netizen bantuin dia loh. Aneh ya gitu. Dan AV Media pun juga komen di sini ya. AV Media, dia bahkan foto dengan acara kalau nggak salah ini ya. Halo Pak, gitu dia. Dai Bahtiar gitu. Di bawahnya dia bilang, Mas, jenengan sempat makan lemper nggak, wes? Lemper yang nggak dibayar. Masak nih bakule lemper nangis, Mas, gitu. Aku ro kolu mangan konosam, mangane mie ayam. Etan kui enak, wes. Itu artinya apa ya? Artinya mungkin aku nggak ikut makan ya. Aku ikut makannya mie ayam. Duh. Kang Lemper, gimana nih Kang Lemper? Nasib aku udah membiayai nikahan lemperku habis, tapi aku nggak dibayar juga. Lu kasihan, sedih sih Kang Lemper ya, sedih. Itu dia guys, update-nya Tarman ya. Tarman ini mungkin setara Catch Me If You Can. Kalau kalian nonton Leonardo DiCaprio kan, memang si Tarman sama Leonardo DiCaprio mirip-mirip ya gitu. Miripnya kan 11-12 ribu gitu. Jadi ya mungkin Tarman bisa terinspirasi dari Catch Me If You Can ya gitu. Filmnya tentang penipuan-penipuan gitu. Ya kita lihat aja. Yang Lesku sayangkan sih ya keluarganya Mbak Sela ya gitu. Kasihan sih, menurutku kasihan ya. Apakah dia tahu ditipu atau nggak tahu? Kalau dia tahu, mungkin dia seperti yang dugaan teori liar ya. Mungkin memang Sela dan Tarman ini memang cinta sejati, memang cinta yang tulus. Jadinya, tapi nggak direstuin orang tua gitu loh. Aku memang sama Tarman cinta sejati gitu. Dia memang belahan hatiku. Dia adalah separuh napasku gitu. Walaupun Tarman memang kalau napas separuh-separuh ya gitu. Udah usia gitu. Tapi karena orang tua aku tidak merestui, inilah cara yang aku gunakan untuk mendapatkan restu orang tua, yaitu dengan membohongi keluarga. Tadinya maunya jadi 3M gitu, tapi akhirnya seluruh Indonesia yang tahu deh gitu. Tapi cintaku tidak pudar gitu, tidak kisut gitu cintaku terhadap Mas Tarman CEO PT Laguna. Nah, seperti itu ya, itu kita harapkan Mbak Sela baik-baik aja ya gitu, karena Mbak Sela masih muda, masa depannya masih panjang gitu, masih cantik juga. Kalau dari awal udah ditipu, Lesku harap mungkin Mbak Sela berpihak kepada netizen ya, karena penipuan apapun niatnya, yang jelas itu sudah menjadi ranah hukum pidana gitu yang akan ditelusuri oleh kepolisian gitu. Thank you banget guys atas perhatiannya. Itu dia video kali ini. Nah, kita lihat dulu ya teman-teman yang udah mensupport. Let's go. Dari Cece Indojowo dari Hong Kong. Makasih banyak Kakak Cece Indojowo. Thank you banget atas supportnya. Kakak Indojowo bisa join membership ya. Nanti kasih tahu caranya nih. Kakak Indojowo. Cece Indojowo ya. Waduh, dia yang Lesku bilang orang Cina tapi orang Indo tapi orang Jowo. Mantap gitu. Dari Lukyun. Waduh, ini Lukyun Sultan dari lahir guys. SDL ya, SDL gitu. Sultan dari lahir. Thank you banget ya. Amin dulu bang. Semoga beneran kaya gitu. Apa kabar Let's Go jadi semakin
malas balik di Indo nih dengar politik, tapi keluarga masih di sana. Semua jadi nggak mau tetap balik ya. Lukian di luar negeri, udah Lesko bilang dia. OKB Lukian ini orang kaya banget. Kalau Lesko ini OML. Kalian tahu nggak OML? Orang miskin lama. Lukian OKB, orang kaya banget. Lesko OML, orang miskin lama ini. Waduh, thank you banget ya SDL ya, Sultan dari lahir. Woy, mantap Lukian. Terima kasih juga teman-teman yang udah mensupport Let's Go jadi membership ya. Ada Medwi, ada Lukian juga, ada Di, ada Lakukan Apa Yang Membuatmu Bahagia, ada Yara Khalifa, Rafida, Nawafit Fitriana, Lina Firtitata, Awi Kratos, Mili Sopi, Ilin Mutika, dan semuanya Sultan Dewi Istri Wahyu 8 semuanya yang udah mensupport Let's Go teman-teman di sini ya. Nah, ayo guys, kalau kalian ingin support juga dan punya kembalian uang parkir, bisa join membership Lego yang cuma Rp9.000. Caranya adalah dengan seperti ini guys. Buka aplikasi Google Chrome kalian, copy dan paste link YouTube dari Let's Go. Terus kalian ke pengaturan, cari yang namanya minta situs desktop. Nah, setelah kalian klik, terus kebuka deh situs desktopnya. Tinggal pencet gabung atau join member. Ya guys ya, thank you so much guys. Mantap. Nah, itu dia saya sampaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, kalau memberikan tip atau support lebih, ada link Sawira di bawah, atau dari Super Tank aja, atau dari membership juga. Kita ketemu lagi guys di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.